Ya. Yo kumpul. WhatsApp. Ya, kumpul dulu. Coba Bapak minta tolong Ijar dulu deh buat nanti teman-temannya bikin barisnya yang rapi di WhatsApp. Barisin dulu Jar. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Setengah lengan. Jenjang. Kanan, gerak. Geser. Ini geser dulu. Sesuaikan barisnya sama yang depan, jadi dua-dua. Ayo, rapiin. Tegak, gerak. Selengan, kencang, kiri, gerak. Kiri mana sayang? Kiri mana? Baik. Bawa minta geser ke bagian kiri. 5 langkah jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, aku minta Ijar untuk pimpin doa. Semuanya harus tertib. Aja. Mengawali kegiatan hari ini, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ijar sudah pimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puk 1. Ya, kita akan melaksanakan belajar PJOK pada pagi hari ini. Sebelum ke materi, sebelum langkah-langkah apa yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, Bapak ingin harus terlebih dahulu. Ada berapa siswa yang hadir hari ini? Ya. Siapa aja? Tarik mas. Bik, namanya masuk Bik. Saka, Kids, Salah izin. Irina sakit. Salah izin. Terus Irina sakit. Bunda sakit. Terus Siti Anissa sakit. 3 hari. 3 orang ya yang masuk ya. Sisanya ada semua ya. Iya. Bapak mau periksa dulu sepatunya menggunakan sepatu tali semua enggak? Tali sepatu yang nyaman untuk pakai olahraga ya. Nggak ada yang pakai pantofel kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa Bapak nanya seperti itu? Karena khawatirnya akan menimbulkan cedera. Yang paling ringan itu adalah lecet kalau pakai sepatu pantofel dipakai olahraga. Jadi nanti kita gunakan mobile atau pakai sepatu yang kayak gini. Kayak udah aman ya untuk ini ya situasi ya. Aman. Nah, kemarin mau udah sampaikan ya dari mulai teknik kasar kita pas 10 juga udah belajar kan softball. Terus peraturan cara bermain kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah sekarang sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan kemarin bahwa hari ini adalah praktek langsung main gamenya. Jadi nanti Bapak akan ada beberapa aspek yang Bapak nilai. Yang pertama itu ada teknik dasar. Jadi teknik dasar dari mulai pukulan, lemparan, dan tangkapan. Udah gitu ada lagi komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan berarti kamu ngobrol lagi pas main, bukan. Tapi maksudnya berbicara, misalkan lari. Nah itu satu contoh bahwa komunikasinya berjalan dengan lancar gitu ya. Terus berikutnya ada pemahaman posisi. Tahu kan posisinya ada apa aja? Ada pelempar, ada yang jaga pos, ada yang memukul. Nah itu bisa tahu tugasnya apa aja. Jangan sampai kayak kemarin diam di pos tapi dia lari kemana-mana. Jadi yang diam di pos diam aja di pos, yang nyari bola adalah yang di luar garis pos tersebut ya. Terus ada juga yang terakhir itu adalah kerjasama tim. Jadi nanti kalian dia mau berkelompok kerjasama nggak nih? Apakah individu nih anak gitu. Jadi saya mohon nanti kerjasamanya dituangkan di dalam kelompok tersebut. Nah sebelum
Bapak lanjut, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan dulu terkait peraturan, permainan, cara main. Ada yang nanya nggak? Saya mau tanya Pak, Ya. kalau dalam permainan softball itu biasanya dalam tubuh timnya berapa orang Pak? Memang udah jelasin, siapa yang bisa jawab? 9 lawan 9. Bisa ngerti ya? 9 lawan 9. Oke. Ada lagi? Izin Pak, untuk kesempatan memukul itu berapa kali Pak? Ada yang jawab lagi? 3 kali ya. Jadi selama 3 kali, 1 nggak kena, 2 nggak kena, 3 nggak kena, mati. Ganti pemukul yang berikutnya diputar dengan tim yang lawannya. Tapi kalau misalkan 1 kali udah kena, udah cukup sekali aja. Kamu langsung lari. Ngerti ya? Ada lagi tanyakan? Aman ya? Nah, Bapak harap semuanya bisa memainkan permainan pada hari ini semua. Jadi nggak ada gini, nggak ada kata, wah aku mau perempuan nggak bisa mainnya, nggak ada. Semuanya bisa belajar. Nah, dari antara kalian semua mungkin ada beberapa yang sudah mahir. Nanti pas bagian kelompok Bapak yakin dalam kelompok tersebut nanti ada salah satu yang mahir. Nah, itu bisa jadi acuan untuk belajar. Mungkin kalau nanya ke Bapak terus-terusan malu, tapi kalau sama teman sebayanya kan mungkin kamu suka ya, bisa ya gitu maksudnya gitu. Dan teman sebaya tidak segan-segan untuk mengajarkan kepada teman. Gitu ya. Terus gini, nanti kan bagian kelompok nih. Bagian kelompoknya mau bapak mau kalian? Mau bapak yang bagi atau kalian yang bagi? Kita yang bagi Pak. Kalian yang bagi ya. Nah, tapi bapak pesan, jangan sampai ada yang begini ketika bapak bagi kelompok, ketika kalian bagi kelompok, wah aku mah nggak mau sama dia, dia mah nggak bisa mainnya, nggak ada. Semua yang sudah dibagi kelompok itu berarti dia mesti bisa main dan bekerja sama dengan baik. Oke? Nggak ada yang pilih teman, nggak ada yang pilih teman, oke? Jadi yang biasanya suka ada yang itu, orang mah cenah sakelompokna jeung si eta cenah bunga gitu. Nggak ada ya semuanya ya. Jadi dibagi, kalian harus menjalankan itu semua. Bisa ya? Nah, sekarang pemanasan nih. Kamu mau nanya lagi, pemanasannya mau dinamis atau mau game? Tolong dijar dulu, tolong dibagi jar. Dibikin 2 banjar, tolong dibagi kompak. Kalau ada kiri kan? Pasukan paling kiri, 4 langkah ke kiri, jalan. Udah ya? Nah, sudah kembali kan? Gamenya sekarang gini. Jadi, apa namanya game? Bapak punya 10 bola di sini. Ada 5 bola di masing-masing kelompok ya. Oke, perhatikan. Jadi di yang pertama kita berusaha memindahkan bola dari depan ke belakang dengan cara oper-operan. Yang sekarang kita akan pakai dengan 2 tangan diambil set ke belakang. Yang belakang menerima dengan atas kasih ke bawah. Bawah oper lagi ke atas, begitu seterusnya. Jadi zigzag, ada bawah atas sampai dengan barisan paling belakang. Jadi bola udah berjalan nih 1, sambung lagi terus. Jadi siapa yang sampai 5 bola di belakang paling cepat itu yang menang. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, siap. Dengan perintah dari Bapak, kita mulai dari sekarang. Siap semuanya ya posisinya. 1, 2, 3. Kata iki deui. Ini tuh. Ini tuh lagi. Dua tangan ya. Terlebih dahulu kita kasih nama ya. Ini kelompok apa namanya, mau warna atau apa? Kelompok warna Pak. Ini warna apa? Ungu. Menangnya kelompok ungu. Ini kelompok apa nih warna? Pink. Ini ungu. Siap. Nah sekarang balikin lagi ke sini dengan cara begini. Sana Pak. Balikin ke sana, balikin, nggak usah dilewat ke sana, lewat kanan dulu. Ya udah kita mulai. Siap. 1. Oh dari bawah dulu dong sayang. Hei.
Boleh bawa dulu ya. Jangan peluit, nggak ada yang pelanggaran gini, nggak ada yang main licik ya, semuanya harus kayak begini, nggak ada yang pegang tangan. Bapak bapak suruh main dari depan. Ya Pak. Oke, siap. 1, 2. Lagi langsung ayo. Kelompok ini yang menang ya. Kelompok ungu. Oke, cukup. Pemanasan cukup ya. Nah, sekarang udah mulai panas ya. Coba Bapak pengen denyut nadi dari dulu sebelum dimulai. Sebelum kita main aktif nih, sebelum mulai latihan ini, kita cek dulu denyut nadinya. Dalam hitungan 10 detik, nanti dapatnya berapa denyut ya. Denyut nadi bisa di sini, bisa di tangan. Cek sama kalian. Siap. Bentar ya. Nanti Bapak hitung 10 detik, kalian cek. Siap, udah ketemu belum nih tadinya? Udah ketemu ya? Udah ketemu ya? Udah ketemu, Bapak hitung nih. Ya, mulai. Coba, bisa berapa itu? 5 denyut tadi. 16. Ini Eka berapa Eka? Ijal kayaknya kebanyakan deh. Emang nggak cepet emang. Oke. Nah sekarang ingat-ingat sama kalian berapa detik sekarang. Nanti kita cek lagi setelah beres kegiatan. Ada berapa detik. Yang normal itu berubah. Jadi misalnya tadi 13, jadi 15. Oke, sekarang udah tahu kan mekanisme cara mainnya gimana? Tahu kan. Sekarang Bapak kasih waktu 1 menit atau 2 menit lah, Bapak kasih waktu 2 menit, langsung kalian bagi kelompok atau mungkin kelompoknya udah ini, langsung kalian tentukan yang mana yang jaga, yang mana yang mengumpul duluan, dan setting tempatnya langsung sama kalian langsung sekarang. Pokoknya ditunggu sama kalian semua. Kita ada coach, kita punya coach, kita punya bola, kita punya shooting, silakan sama kalian langsung. Ayo cepetan. Siang ini. Ayo cepetan. Tentukan juga siapa yang mukul, siapa yang bertahan, siapa yang menyerangnya. Ayo. Ayo. Apa pasti tidak? Yang belakang apa kemana? Tapi ini enggak. Jar, munduran Mak, munduran. Jar, ungu apa? Ungu apa? Yang apa? Ungu apa sih? Oh, itu. Lempar saja. Mau satu itu. 2, 3. Itu kan 1, 2, 3. 3. Jadi yang bagian belakang Yang api. berarti base-nya mana base buat tunggunya, mana base buat tunggu. Ini kelompok yang mukulnya yang pink, yang ungu. Oh, ini berarti yang jaga yang pink ya? Iya. Oke. Bagi Rizky dari belah yang pink. Ya. 3 orang memukul pertama ya. Ini base-nya Rizky. Ya boleh. Orang mau di sana di luar garis semua base-nya di luar garis. Pergi. Oke. Ini udah pada siap nih. Siapa? Jaga pos juga ya. Hilang. Mulai. Ya. Nyampenya ke ujung.
Kencang pokoknya yang pakai ujung dunia kalau merah. Aku mau di belakang itu tadi. Lemparannya sudah ada, lemparan sedikit ada. Tadi bagus ya pukulannya tadi ya pukulan itu. Mantap. Mati. Itu ya apa namanya? Mela ya mati ya. Mela. Sekarang tukar udah tidak memukul kan? Sudah 3 kali tukar dari gantian. Sekarang tim yang memukul yang bertahan. Belum ada skor ya, berarti belum ada skor ya, karena belum ada yang keluar. 3 orang. Dan mukulnya gini tuh. Ya. Nah, tadi kebanyakan gitu. Harusnya begini nih. Tapi mah udah bagus kena, tapi kalau biasanya gini nih. Nyamping apa? Yang tidak kuat, yang lempar tidak ada ya. Dulu, mau tanya lagi, ingat pemukulannya berapa kali kesempatan? Lanjut. Sama, ngoperan ya, masih 2 poinnya tuh. 2 Sementara dipimpin oleh tim yang pink. Apa yang tadi di luar? Ingatin skornya masih 2-0 ya. Sini ya. Pak, ini nggak ada yang tadinya. Abut. Saya siapa ini? Udah berapa kali mukul ini? Udah 3, Pak. Sorry ingetin masih 2-0 ya. Jadi di pos mana tadi ya. Hijab. Hijab. Udah siap belum? Good, Rijal bagus. Kasih jarak lagi. Jauh kejar. Sudah ada. Lagi ya. Semangat ya. Fokus. Sekali lagi. Oh, sekali. Nah ini kamu homeran ini biar pada bisa lari teman-teman kan. Jauh. Jauhkan. Udah 3 kali, Pak. Capek. Aku di sana lagi.
Belum ada yang ini ya. Ini kelompok yang menang kan ya? Kelompok P. Bebasin teman-teman. Family. Matain berapa kali tadi? 3. Main. Lari. Ada pegak. Yang jaga aku cuma Lagi. satu jadi. Pukul ketiga ya. Siap. Keren. Ganti dulu aja, Jat. Lari. Boleh duduk, semuanya duduk, kakinya dilebarkan. Kita sambil pendinginan. Sambil pendinginan. Kakinya sambil digoyang-goyang ya. Ini Serena. Boleh semua matanya tertuju pada Bapak di sini ya. Boleh geser aja maju. Majuan semuanya teman-teman. Majuan. Rapat. Capek? Capek. Lurusin sambil dilurusin sambil tarik nafas ya. Nah sekarang sambil kaki gini-gini nih, biar urat-uratnya agak mengendor sambil pendinginan kita nih, sambil santai sambil tarik nafas. Coba denyut nadinya diperiksa lagi di detik awal yang tadi kalian pegang. Tadi dapat berapa, sekarang berapa kita hitung 10 detik ya. Bentar Pak, belum ada. Udah ketemu? Ya. Udah mulai. Tadi Bapak nanya siapa tadi? Yang tadi awal Bapak tanya siapa tadi? Ya Pak, Ijat tadi berapa? tadi kan awal 25, Nah sekarang? jadi 23. Itu nur. Beda waktunya tadi mau. Oke, si Ijano kayaknya hitungannya ngaco nih. Coba yang lain tadi siapa lagi? Bentar, coba siapa berapa cepat? Sekarang Tadi berapa? Awal. Satu. Aku tadi 18 sekarang 20. Nah, 20. Nah, normal tuh ada lagi. Aku tuh normal, Pak. Enggak, maksudnya yang apa agak Aku sedikit berjalan. 20 tapi awalnya kan gitu. Eh. Parah banget. aku Pak, awal 18, sekarang jadi 20 Pak. Oke, nah itu. Ya, jadi kenapa denyut tadi itu dicek, bisa dicek begitu? Perhatikan. Ini dulu ya. Jadi denyut tadi itu dicek, pastinya berubah. Kalau misalkan ada yang nggak berubah, berarti dia nggak benar ngitungnya. Pasti berubah dari mulai awal saat sebelum kegiatan dan sudah kegiatan pasti nambah, ada 3, ada 2, ada bahkan 5. Yang nggak normal itu yang nggak berdetak sama sekali. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita pelajari. Jadi denyut tadi itu ada rumusnya lagi, jumlah dikali tahun dikali apa lagi. Nanti ada kadarnya, misalkan kamu dapat 100 berapa, masuknya ke level yang mana? Ada level normal, yang warning. Pernah dengar nggak ada yang meninggal setelah beres olahraga? Nah, itu yang dinamakan overtraining. Jadi dia tidak posisi detak jantungnya lagi nggak stabil atau enggak sudah overload, dia paksakan terus main. Nah, itu yang bahaya. Terus kalau misalnya kalian ada suka main di gym misalkan gitu, jangan setiap hari. Misalkan hari Senin gym, Seninnya libur dulu, Selasanya libur dulu, lanjut lagi Rabu. Jadi jangan diterusin seminggu pas, jangan. Ya jadi ada jarak. Gitu. Itu untuk kebugaran ya.
Bisa dimengerti ya? Bisa. Agak rapat tuh, agak rapat di sini. Agak rapat. Jangan rapat lagi. Mohon perhatiannya Bapak. Masih capek nggak? Masih ya. Oke, berarti kalau tandanya capek, keringetan nggak? Kita dalam keadaan sehat. Kalau keringatan itu olahraganya, kalau yang nggak sehat itu justru olahraga nggak keluar keringat. Aneh kan? Nah, pembelajaran hari ini dan penilaian praktis sudah Bapak nilai tadi. Kalian sudah Bapak nilai tadi, masing-masing sudah punya nilai individu ya. Dari mulai aspek tadi, dari mulai kerjasama, teknik dasar, sampai dengan kamu paham atau enggak posisinya di mana, sebagai apa. Nah, sekarang Bapak mau nanya dulu di akhir nih. Tadi ada dapat kesulitan nggak? Nggak. Kesulitan memukul, Pak. Kesulitan memukul ya? Dia memukul berarti kalau misalkan kesulitan memukul harus gimana? Latihan lagi berarti ya, latihan mukul lagi. Tadi kan kita gerakan pemanasan kita ada begitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu gerakan. Terkadang kita salahnya mukulnya begitu. Harusnya ini. Oke? Ya terus gini, Bapak mau nanya. Ada pengalaman baru apa nih yang kalian dapat? Bapak pengen 1-2 orang lah ngejawab. Siapa? Aku, Pak. Apa aja? Ini waktu ngecek denyut Tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebelum kegiatan denyut nadi tuh stabil, Pak. Terus setelah kegiatan denyut nadi terasa lebih cepat. Oh, oke. Nah, itu ya salah satu ilmu baru atau pengalaman baru yang kita dapatkan hari ini yang disampaikan oleh Ijar. Benar ya? Denyut nadi. Ada apa lagi? Pengalaman apa lagi? Gini deh, Bapak nanya gini, perasaannya gimana nih? Saya Pak senang gitu, jadi pelajaran PJOK itu lebih menyenangkan. Kenapa gitu. menyenangkannya hari ini? Soalnya kan di awalnya itu kan biasanya suka dinamis ya, jadi ada gamenya, jadi seru. Pemanasannya gitu, dinamis ya. statis biasanya, sekarang jadi Ada gamenya. ada gitu, gamenya. jadi Tapi seru. tetap ya kamu ngerasain gerak ya, ngerasain Iya. apa namanya pemanasan. Nah, jadi itu pemanasan kita tidak harus selalu dengan tapi bisa dengan game. Nah, minggu depan boleh kalian yang nyari mau games apa untuk kegiatan pemanasan. Bisa mirip sama ice breaking sih, silakan aja. Yang penting menyenangkan. Oke, itu ada lagi nggak? Satu lagi ini Bapak mau nanya. Apa namanya? Ada manfaat apa yang bisa kita pakai dari kegiatan olahraga hari ini untuk kehidupan sehari-hari? Amel apa? Kalau buat tadi permainan softball, kita tuh ngelatih kekompakan sama kerjasama antar tim biar mencapai tujuan kita tuh tersampai gitu. Nah, kelompok kamu tadi kompak nggak nih? Kompak, aku pink. Kamu menang ya? Nah, berarti kelompoknya Amel sudah melakukan kekompakan kerjasama tim. Mungkin komunikasinya pun tadi Bapak menilai itu berjalan ya antar teman. Jadi lari-lari, pukul-pukul, lempar. Nah, itu adalah komunikasi yang berjalan sehingga dia menghasilkan nilai. Tadi skornya dia punya 4. Nah, yang sementara lawannya berapa tadi? Apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Oke ya. Jadi penilaiannya bukan karena menang kalah, tapi kerjasamanya berjalan enggak. Terus si anak itu mampu tidak menjalankan kerjasama tim tadi gitu ya. Oke, ada kritik dan saran untuk Bapak? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan berpindah ke materi yang lain ya, karena softball sudah ambil nilai ini, sudah praktek gitu. Mudah-mudahan kita semua sehat, dikasih umur panjang, masih bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Tapi tadi nggak ada yang ini kan, nggak ada yang ngerasa apa aku mah kelompok sini nggak bisa, nggak ada kan? Nggak ada ya, berarti sekarang mah udah nggak ada lagi yang pilih-pilih teman, siapapun itu, permainannya apapun, kalau sudah ditempatkan di kelompok tersebut harus bisa main. Paham ya? Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, nanti yang masih kurang-kurang bisalah melatih sama temennya, lempar tangkap, cara mukul dan cara berpindah posisi. Itu dari Bapak, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Teman cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Sakila. Hai. Bapak mau nanya nih, gimana pembelajaran PJOK hari ini? PJOK hari ini sangat menyenangkan karena
pemanasan sekarang tuh lebih agak berbeda dari pemanasan sebelumnya. Gimana bedanya gimana? Itu kalau sekarang game, tapi kalau sebelumnya itu kayak gini-gini loh Pak. Oh, yang dinamis statis. Nah, sekarang mah game ya. Jadi Sakila lebih milih mana pemanasannya, yang sekarang atau yang kemarin? Lebih yang sekarang sih yang game. Sekarang. Oke, nanti minggu depan kita cari games baru ya, supaya pemanasan lebih menyenangkan. Oke, Sakila makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Halo Sipa. Halo. Oke, Sipa, gimana dong cerita sedikit tentang pembelajaran hari ini gimana? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita mempelajari softball. Tadi juga Sipa udah beregu sama teman-teman. Asalnya kan sama bapak yang kurus-kurusnya itu disiapin, tapi kita belajar mandiri semuanya sendiri. Oh, jadi kalau kemarin-kemarin kalau materi basket, voli, bola itu bapak yang nyiapin ya, Itu kuncinya. bapak yang Sekarang nyiapin, tapi sekarang kita sendiri belajar dan itu bisa. bisa ya. Jadi nanti kalau kedepannya tanpa bapak suruh kalian udah bisa nyeting sendiri ya, Iya. lapangannya ya. Iya Pak. Capek nggak hari ini? Capek tapi enakan. Menyenangkan nggak? Menyenangkan sekali. Oke, terima kasih sih Pak ya. Iya, Pak. Oke. Halo Ki. Halo Pak. Oke, hari ini Iki main apa sih kita tadi? Nah, hari ini tuh Iki tadi bermain softball Pak. Permainan softball ya. Ya. Apa yang kira-kira Iki bisa ceritakan dari hari ini? Apa yang Iki dapatkan atau Yang didapatkan itu kayak kerja sama tim, sama teknik dalam permainan softball Pak. Oke. Yang mana tuh yang kira-kira bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari? Kerja sama tim Pak. Kerja sama tim. Tadi udah berjalan kerja sama timnya? Ya Pak. Jalan. Pak. Gimana contohnya kerja sama tim bisa dipakai kehidupan sehari-hari itu? Oh, nanti kalau misalnya di pekerjaan Pak, Di pekerjaan. Ya. Jadi kita di dalam tim itu harus bisa kerja sama ya, kompak ya. Itu bisa dipakai. Terus ini deh Bapak minta kritik dan saran. saran buat hari ini kalau nanti mah lebih bervariasi lagi Pak pemanasannya Pak. Oh gitu. Kalau yang hari ini udah cukup mantap ya. Cukup Pak. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan Pak. Oke, nanti kita cari lagi permainan yang menyenangkan untuk pemanasan ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih Ki. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipan Ramadan. Saya adalah guru mata pelajaran PJOK di SMA Harapan Bangsa, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dan saya adalah salah satu peserta PKG PJOK kelas 15 Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, saya dan teman-teman saya sudah mengikuti rentetan kegiatan di PKG PJOK ini dari mulai daring sampai dengan luring. Di sana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, hal baru, dan tentunya teman-teman yang baru. Di sana saya banyak memanfaatkan ilmu pengetahuan yang teman-teman saya miliki, fasilitator miliki, dan materinya yang tentu sangat menarik untuk dituangkan di dalam pembelajaran saya. Sebelum mengikuti PKG ini, saya amat sangat terkadang kesulitan untuk mencari bagaimana berinovasi di dalam pembelajaran, entah itu dari metodenya, entah dari gayanya, berpikir keras bagaimana caranya agar anak menarik mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Namun setelah mengikuti PKG, saya jadi mendapatkan banyak ide hal baru tentang pembelajaran, dari mulai gayanya, metode, sampai dengan bagaimana kita berinovasi di kelas agar peserta didik bisa terlibat aktif dan mau mengikuti pembelajaran sampai dengan kebermaknaan. Nah, contohnya tadi pagi saya sudah mencoba untuk menuangkan di dalam kelas saya. Tadi pagi saya masuk ke kelas 12 dengan mempraktekkan permainan softball sekaligus penilaian, dan di sanalah saya mencoba untuk mengaplikasikan apa saja yang sudah saya dapatkan di PKG ini. Contohnya ketika sebelum mengikuti PKG, saat mempersiapkan kelas, saya tidak terlalu fokus atau bahkan hanya sekedar masuk ke kelas, absen berdoa, pemanasan lalu ke inti. Namun ternyata ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, dari mulai persiapan, mengecek kondisi siswa, mengecek keselamatan siswa, dari mulai pakaian yang mereka kenakan, sepatu dan lain sebagainya, sampai dengan setting lapangan seperti apa tadi saya coba peragakan. Dan saya juga mencoba untuk peserta didik berperan aktif di dalam pembelajaran, yang pastinya pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. Tadi saya mencoba untuk menyuruh peserta didik saya dari mulai memimpin doa, mereka mau diwakili oleh satu orang dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing,
di dalam satu kelas, lalu mereka membagi kelompok pun sendiri, menentukan pemanasan mau statis atau dinamis. Berbicara tentang pemanasan, yang biasanya saya hanya menggunakan statis dan dinamis, kali ini setelah mengikuti PKG PJOK ini, saya membolehkan peserta didik saya untuk mencoba pemanasan dengan hal baru, contohnya dengan game. Dan mereka betul-betul tertarik, dan itu yang jadi dipilih oleh mereka dibandingkan statis dinamis. Mereka jadi lebih ceria, lebih mengikuti, lebih semangat, dan gerakan pemanasannya pun masuk ke dalam pembelajaran itu. Lalu saya pun mencoba untuk mengatasi masalah isu sosial yang sering terjadi di kalangan peserta didik saya, utamanya ketika ada peserta didik berbicara, mereka menyatakan tidak bisa padahal mereka belum mencoba. Terus ada juga peserta didik yang terkadang pilih-pilih teman ketika penempatan kelompok. Hari ini saya tangani itu semua, saya kasih pesan di awal, saya nasihati mereka dari awal, dan alhamdulillah isu sosial itu tidak terjadi di kelas hari ini. Mudah-mudahan itu bisa berguna ke depannya. Dan tidak lupa setelah pembelajaran, pada saat pembelajaran, saya pun tidak lupa untuk mengapresiasi, mengkritik, karena itu adalah salah satu kekurangan saya ketika kemarin di PKG PJOK ini. Ada salah satu momen meneliti atau mengamati video saya mengajar. Ternyata di dalam penelitian tersebut hasilnya saya banyak sekali kekurangannya, salah satunya tidak memberikan kritik dan tidak memberikan pujian, padahal itu berimbas besar kepada peserta didik. Nah, tadi pagi saya coba tuangkan, alhamdulillah berarti bagi mereka. Dan yang terakhir, di akhir pembelajaran saya terapkan refleksi yang biasanya terkadang saya tidak bertanya apakah saya sudah baik mengajar ataukah mereka ada yang tidak dimengerti sampai atau tidak, saya tidak bertanya. Pagi ini setelah saya mengikuti PKG, saya coba bertanya kepada mereka. Yang pertama saya bertanya pengalaman baru apa yang mereka dapatkan, lalu ilmu baru apa yang mereka pengalaman baru apa yang mereka dapatkan, lalu rencana apa ke depannya yang mereka akan lakukan, dan apa manfaat pembelajaran pada hari ini untuk ke depannya. Nah, itu yang saya tanyakan, saya gali. Alhamdulillah respon mereka positif, dan mudah-mudahan ini memang berguna di kehidupan selanjutnya. Di satu pertemuan itu saja sudah terasa perubahannya, walaupun memang belum keseluruhan saya tuangkan. Harapan saya kedepannya saya bisa belajar lebih luas lagi tentang ilmu PJOK ini, utamanya ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari di PKG ini. Dan saya ingin jadi seorang guru yang baik, yang bisa diterima oleh peserta didik, dan setiap pembelajaran yang saya bawakan menarik untuk mereka, tujuan pembelajaran tersampaikan, dan yang pastinya berpusat kepada peserta didik. Mereka terlibat aktif dalam pembelajaran, dan pada akhirnya mereka bisa memaknai apa yang mereka pelajari di setiap pertemuannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.